Isak tangis keluarga tak terbendung saat iringan jenazah Bupati Usman Sidik tiba di rumah duka di Kelurahan Kayu Merah, Ternate, Maluku Utara. Rekan dan kerabat memenuhi rumah duka Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik. Rencananya jenazah Bupati Halmahera akan dimakamkan di Ternate, Maluku Utara pada sore ini. Saya kira hari ini saya bersedih, Maluku Utara bersedih. Kita melihat bahwa sosok yang sangat luar biasa dalam memimpin khususnya untuk Kabupaten Halmahera Selatan selama 3 tahun ini. Saya kira beliau sudah melaksanakan tugas dengan baik. Oleh karena itu kita bisa melihat saat ini begitu banyaknya masyarakat yang ingin melayani beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau memang orang yang baik. Sebelumnya, Bupati Usman Sidik jatuh pingsan saat bertanding sepak bola di laga pembuka Bupati Cup 2023 hari Minggu kemarin. Bupati Usman diduga kelelahan dan pingsan saat bertanding di tengah laga bersama tim Persatuan Wartawan Indonesia Halmahera Selatan di Gelora Bahrain Kasuba. Bupati Usman sempat dilarikan ke Rumah Sakit Marabose, Halmahera Selatan, namun tidak tertolong. Bupati Usman Sidik meninggal dunia di usia 50 tahun pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Sebelum menjadi Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik sempat berkarir menjadi kontributor stasiun televisi nasional RCTI, mendirikan media cetak harian PT Seputar Malut, dan menjadi Bupati Halmahera Selatan periode 2021 hingga 2024. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Beginilah proses evakuasi salah satu panitia yang jatuh pingsan akibat terhimpit di antara kerumunan ratusan warga yang tengah berburu paket sembako murah di lapangan Pancasila Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Beruntung korban bisa segera mendapat bantuan medis. Peristiwa ini terjadi karena warga takut tak kebagian. Ratusan warga yang mengantri berjam-jam menyerbu panitia. Mereka rebutan membeli sembako murah saat pasar tersebut dibuka. Kondisi ini membuat aksi saling dorong-mendorong tak terhindarkan. Pasar murah yang kami gelar di lapangan Pancasila tadi ini adalah upaya untuk mengendalikan laju inflasi dengan menstabilkan harga pangan. Jadi ada kegiatan ini dikolaborasi oleh bukan hanya Dinas Perdagangan Kota Palopo, tapi juga dari bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Pasar murah yang digelar oleh pemerintah Kota Palopo ini menyiapkan paket murah dengan harga Rp50.000 yang terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, dan gula pasir. Sayangnya penyelenggaraan membuat panitia dan warga kewalahan sehingga perlu pengaturan yang lebih baik. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Api membakar sejumlah rumah warga di pemukiman padat penduduk Jalan Galur Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin malam. Banyaknya material bangunan semi permanen yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Warga bersama petugas berusaha memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri karena takut terjebak di dalam rumah. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu dapur rumah warga yang kemudian merembet ke rumah lain. Api muncul diduga karena kebocoran gas karena warga mendengar ledakan saat kebakaran. Anakku lagi mau beli makan ceritanya ya kan, terus mama ada api gitu, terus kata dia mama keluar gitu kata dia. Di mana? Di jembatan kata anakku yang ini kan. Nah habis itu kata dia katanya lagi masak mie, ya masak mie katanya anak itu meledak gitu. Entah apa itu kita juga lagi di dalam. Barusan juga ada orang yang kebakar gitu, dia langsung terjun ke itu. Tadi sempat dengar suara Bu. Tadi sempat dengar suara ledakan berarti. Tadi sih ada dengar ledakan ada kena gede. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Angin puting beliung memporak-porandakan ratusan rumah warga yang berada di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Terjangan angin sangat begitu cepat.
Sebagian rumah warga mengalami rusak berat dan sebagian lainnya juga mengalami rusak ringan. Selain rumah warga, asrama pondok pesantren yang terbuat dari bilik kayu juga ikut hancur akibat terjangan angin puting beliung. Pemilik rumah yang mengalami kerusakan parah mengatakan dirinya panik dan berteriak saat angin kencang menerjang rumahnya dan pada sore itu juga turun hujan deras. Namun hujan kali ini beda dengan biasanya karena disertai angin puting beliung, saat itu pula menyapu rumahnya. Seluruh bagian atap rumahnya hancur, dapur bagian belakang pun roboh. Kayak semacam apa, kita juga ngelihat angin kan kencang banget. Angin kayak ngejar-ngejar itu ngantem, ya kayak angin puting beliung, muter-muter, hantam ke rumah, pertama ke rumah saya, langsung lari ke rumah adik saya. Data dari desa terdapat 121 rumah warga yang rusak, terdiri dari 20 unit rumah mengalami rusak berat dan 101 mengalami rusak ringan. Dan akibat musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Wali Kota Medan Bobi Nasution dipanggil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, ke kantor DPP PDI Perjuangan. Menantu Presiden Jokowi ini menghadap petinggi partainya usai terang-terangan menyampaikan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, mengungkap keinginan Bobi bergabung dengan tim pemenangan Prabowo Gibran. Dia minta kalau diizinkan dia boleh ke sana bergabung dengan Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo dalam pemenangan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana, tidak, tetap di PDI Perjuangan. Saya bilang tidak bisa. Kita satu rumah, ya satu rumah ini mau bertarung, kita kasih keluarga yang lain, kamu ke sana nanti kita berhadapan-hadapan, kan nggak bisa begitu. Sebelum memenuhi, Bobi mengaku akan menyampaikan langsung kepada PDI Perjuangan bahwa dirinya mendukung sang kakak ipar Gibran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan tema Tilik Masyarakat Sedulur Ngapak, Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Calon presiden dari Partai Perindo ini disambut hangat oleh ribuan warga di Desa Bukitjaya. Bersama Beni Hernedi dan anggota DPRD Sodigun, Ganjar menggelar audiensi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu dan para petani. Warga berharap Ganjar Pranowo dapat memenangkan Pilpres 2024 dan membangun infrastruktur di Kabupaten Banyuasin serta menstabilkan harga karet dan kelapa sawit. Dalam rangka apa, Pak? Ini kunjungannya, Pak? Gitu ya? Ya, kalau kita buka lahan pekerjaan buat masyarakat. Yang pasti sawit mahal. Juga karet. Ganjar Pranowo juga melakukan silaturahmi ke Ponpes Al-Qudolah Wali Songo. Di sini Ganjar menunaikan sholat zuhur dan makan siang bersama pengurus pondok pesantren. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Berlangsung di Command Center Divtik Polri, Asopska Kapolri Irjen Pol Ferdianto, Iskandar Biti Caca melaksanakan latihan olah strategi. Latihan yang berlangsung pada 6 November ini diikuti seluruh Kasatgas dan Wakasatgas Operasi Mantap Brata 2023-2024. 572 peserta kegiatan ini terdiri dari 34 Kapolda dan 538 Kapolres. Asopska Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca mengungkapkan bahwa tujuan dari latihan ini adalah untuk memantapkan pengetahuan serta kerjasama tiap-tiap satgas. Olah strategi ini hanya bersifat administrasi. Produk-produk apa yang harus disiapkan oleh semua
pejabat yang melaksanakan tugas di operasi. Seperti misalkan ada satgas preventif yang tadi disampaikan, ada satgas tindak, apa yang harus disiapkan kalau dilemparkan persoalan. Jadi di sini juga persoalannya kita sampaikan itu tadi ada rencana induk olah strategi, ada RIOS. Dalam kesempatan yang sama, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyatakan, kegiatan ini bertujuan memantapkan kemampuan semua personel dari tingkat strategi hingga tingkat taktikal. Diharapkan setiap personel yang mengikuti latihan olah strategi ini melaksanakan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dengan sebaik mungkin. Kasatgas dan Wakasatgas yang mengikuti kegiatan yaitu Satgas Preemptif, Preventif, Tindak, Gakum, Pengamanan Capres dan Cawapres, Anti Teror, PAM TP SLN, Humas, dan Banops. Satreskrim Polresta Padang menggerebek lokasi persembunyian pelaku pencurian di daerah Arai Pinang, Kecamatan Lubak, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku seorang residivis kasus pencurian spesialis bobol rumah dan sudah 2 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Polisi terpaksa mendobrak rumah kontrakan pelaku karena mendengar suara pelaku hendak melarikan diri dari dalam rumah. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Karena pelaku berusaha bersembunyi di atas loteng rumahnya, namun gagal lantaran plafon rumah roboh. Pelaku pun langsung ditangkap petugas tanpa perlawanan. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 11 lokasi di wilayah hukum Kota Padang dengan cara membobol rumah dan mencuri barang berharga. Tersangka melakukan pencurian di daerah Belimbing, yang mana tersangka mengambil laptop, drone, HP. Itu diamankan tadi di mana nih? Tersangka kita amankan di daerah Arai Pinang, yang mana tersangka melarikan diri. Melarikan diri. Itu tadi diserahkan atau bagaimana ke Polsek Kuranji tadi kan? Yang mana korban melapor di Polsek Kuranji, tersangka kita serahkan Polsek Kuranji. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari tim liputan iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat tim 1 unit Sat Narkoba Polres Asahan memeriksa penumpang kapal nelayan yang diduga membawa narkotika di Desa Silo Baru, Asahan, Sumatera Utara pada 19 Oktober lalu. Benar saja, setelah dilakukan pemeriksaan pada tas pelaku, petugas menemukan 4 bungkus plastik kemasan teh Cina yang telah dimodifikasi. Setelah diinterogasi, pelaku MT mengakui barang yang dibawa adalah narkotika jenis sabu dan pelaku menyamar menjadi TKI ilegal. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Tanjung Balai. Setelah dilakukan pengembangan terhadap pelaku, polisi selanjutnya menangkap 2 orang yakni SR dan SW yang diduga berperan sebagai pemesan dan pencari kurir di Sampang, Jawa Timur. Kurir sabu mengaku bahwa akan menerima uang sebesar 200 juta rupiah jika barang berhasil sampai di Jawa Timur. 2 bungkus plastik teh hijau merek Guanyin Wang berisi kurang lebih 2000 gram sabu. 2 bungkus plastik teh hijau merek Quingsan kurang lebih berat 2000 gram sabu. Kini barang bukti yang diamankan ada sebanyak 4 kg sabu serta paku dari Indonesia ke Malaysia. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF Asian Tour 2023 live
iNews, New Home of Badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Puluhan penyewa ruko Pasar Mardika Ambon ini mengamuk di dalam ruang paripurna DPRD Maluku. Emosi dan kekesalan sejumlah penyewa toko ini tak terbendung buntut dari statement staf BPKAD yang dianggap menyinggung pedagang. Meski mencoba ditenangkan, beberapa penyewa ruko ini tetap melampiaskan kekesalannya. Untuk meredam kericuhan, sejumlah pihak menenangkan para pemilik ruko yang emosi. Pansus berkesimpulan bahwa mereka yang sudah menyetor ke Bumi Perkasa Timur itu kurang lebih 18, kurang lebih itu ada sekitar 18 miliar rupiah. Kalau dampak dari tadi yang pedagang protes itu dampaknya apa? Nah itu seperti itu, dampaknya seperti yang saya jelaskan tadi itu. Mereka benar-benar rasa dirugikan sekali. Kisru antara penyewa ruko dengan staf BPKAD Maluku ini terjadi buntut dari permintaan pembayaran sewa ruko oleh BPKAD kepada penyewa yang dianggap belum melakukan pembayaran. Sejumlah penyewa mengaku menolak membayar karena belum dilaksanakan MOU atau perjanjian. Para penyewa ruko ini mengaku merasa dirugikan oleh PT Bumi Perkasa Timur. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa di halaman kantor Bupati Lebak, Banten diwarnai kericuhan saat mahasiswa hendak memaksa masuk ke dalam kantor DPRD dan Bupati Lebak. Kericuhan tak terhindarkan saat petugas menghalau mahasiswa. Aksi saling dorong hingga nyaris baku pukul tak terhindarkan. Selain berorasi, mahasiswa membakar karangan bunga di halaman kantor Bupati. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut perbaikan pelayanan kesehatan yang ada di sejumlah rumah sakit di Lebak. Si korban itu. Kami berharap pelayanan-pelayanan kesehatan ke depannya bisa menjadi perhatian utama bagi PJ Bupati Lebak, khususnya yang baru ini, agar ke depannya masyarakat ini bisa mendapatkan hak-hak kesehatannya. Usai menyampaikan aspirasinya, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah truk milik warga yang tengah mengeruk pasir terbawa arus di Sungai Krueng Muriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi, Aceh. Sopir truk berhasil keluar saat permukaan air nyaris merendam truk. Peristiwa ini terjadi saat Sungai Krueng Muriam meluap akibat curah hujan yang tinggi. Di Kecamatan Tangse, ruas jalan lintas nasional Biureunun, Maulaboh terendam hingga masuk ke rumah warga. Naiknya permukaan sungai hingga ke permukiman warga ini terjadi disebabkan tingginya curah hujan di pegunungan Tangse, Aceh. Warga dihimbau untuk waspada akan banjir kiriman yang terjadi mengingat musim penghujan yang mulai datang di sejumlah wilayah di Kabupaten Pidi. Dari Kabupaten Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Angin puting beliung memporak-porandakan ratusan rumah warga yang berada di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Terjangan angin sangat begitu cepat. Sebagian rumah warga mengalami rusak berat dan sebagian lainnya juga mengalami rusak ringan. Selain rumah warga, asrama pondok pesantren yang terbuat dari bilik kayu juga ikut hancur akibat terjangan angin puting beliung. Pemilik rumah yang mengalami kerusakan parah mengatakan dirinya panik dan berteriak saat angin kencang menerjang rumahnya dan pada sore itu juga turun hujan deras. Namun hujan kali ini beda dengan biasanya karena disertai angin puting beliung. Saat itu pula menyapu rumahnya. Seluruh bagian atap rumahnya hancur, dapur bagian belakang pun roboh. Kayak semacam apa?
kita juga ngelihat angin kan kencang banget. Angin kayak ngejar-ngejar itu ngantem, ya kayak angin puting beliung, muter-muter, hantam ke rumah, pertama ke rumah saya, langsung lari ke rumah adik saya. Data dari desa terdapat 121 rumah warga yang rusak, terdiri dari 20 unit rumah mengalami rusak berat dan 101 mengalami rusak ringan. Dan akibat musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Setelah berhasil mengevakuasi 5 orang selamat dari 7 ABK kapal rimba raya, tim SAR gabungan TNI AL, Basarnas, dan Polairut kembali mengevakuasi 2 korban dalam kondisi meninggal dunia. Dengan demikian, seluruh ABK LCT rimba raya 15 telah berhasil ditemukan. Meski sempat mengalami kendala kondisi arus dan cuaca, namun berkat kerjasama, evakuasi berjalan baik. Dan Lanal Nunukan Letkol Pelaut Handoyo mengimbau untuk waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi bagi seluruh pengguna armada laut di wilayah Nunukan. Instruksi kesiapsiagaan merespon kedaruratan bagi masyarakat sebelumnya juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sebagai bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang yang menjadi tugas pokok TNI. Seperti inilah kondisi sejumlah sepeda motor milik warga yang terparkir di Erpetra, ruang publik terpadu ramah anak Kampung Baru, Kembangan, Jakarta. Motor hangus terbakar dan tak dapat digunakan lagi. Saksi mata mendengar suara kobaran api saat subuh, namun saksi mata tidak mengetahui siapa pembakar motor ini. Pas ngaji di musola tuh baru kedengaran petek, apaan ya, saya kaget. Pas ngelihat dari situ udah merah apinya, jadi saya kaget, langsung saya bangunin suami saya, bangun, kebakaran gitu. Terus seperti kebakaran apaan sih, nggak tahu lah kebakaran apanya. Langsung buka itu benar api udah tinggi. Pelaku pembakaran hingga kini masih buron, namun kejadian ini telah dilaporkan ke Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Cipularang, kilometer 93.600 Purwakarta, Jawa Barat, jalur A atau dari arah Jakarta menuju Bandung. Pengemudi Amit Ramdhani, 38 tahun, warga Purwakarta, Jawa Barat, bersama 2 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas pemadam berhasil memadamkan api. Sementara kondisi minibus ludes tersisa kerangka. Penyebab mobil terbakar diduga karena masalah kelistrikan pada bagian mesin. Pengemudi mencium bau asap dari kap mesin. Kemudian pengemudi itu turun, menepi ke pinggir, dicek buka kap, tiba-tiba api sudah menyala dari ruang mesin. Bangkai minibus dibawa ke Polderek depan gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Kasus ini ditangani petugas PJR Tol Cipularang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. BWF Asian Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Kecelakaan antara beca dan sepeda motor terjadi di Jalan Sidotopolor, Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Dalam peristiwa ini, 1 orang wanita lansia yang merupakan penumpang beca meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga karena beca yang dikendarai suami korban melaju melawan arah hingga tertabrak sepeda motor
yang dikendarai remaja wanita berusia 18 tahun. Korban terpental ke jalan dan mengalami benturan cukup keras di bagian kepala hingga tewas. Becaknya lawan arus. Oh, becaknya lawan arus. Nah, korban pas ditabrak itu sempat terpental atau gimana? Terpental, ibunya terpental. Ibunya terpental di sini. Becak. Iya, Pak Ibu. Awalnya putar balik, mungkin mau masuk ke gang ini. Setelah putar balik, mau nyampe ke gang, ada sepeda motor dari barat, menabrak becak. Untuk korbannya sendiri gimana kondisinya? Untuk korban penumpang dari becak meninggal dunia. Setelah olah TKP, polisi mengamankan pengendara sepeda motor dan becak untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Inilah proses evakuasi Tegar Dwi Prasetya, pelajar 14 tahun SMP Negeri 5 Bojonegoro yang tersambar petir saat sedang bertanding sepak bola. Penonton dan warga sekitar yang mengevakuasi langsung membawa korban ke Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro. Ibu korban yang ikut menyaksikan pertandingan menangis histeris di tengah lapangan. Pasca tersambar petir, korban alami luka bakar di dada dan kaki hingga sempat alami henti jantung sekitar 3 jam. Kondisi korban akhirnya memburuk dan mengalami koma. Kemudian korban dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat intensif selama 2 hari. Kemarin itu cuacanya yang kurang mendukung dan ada salah satu dari pemain yang terkena sambaran petir. Untuk kondisinya itu kemarin semaput, tetapi sudah dilarikan ke RS langsung. Akibat peristiwa ini, seluruh pertandingan Piala Suratin U15 Jawa Timur yang digelar di Stadion Haji Sudirman Bojonegoro dihentikan. Panitia pertandingan juga jadi sorotan, pasalnya saat kejadian berlangsung tak ada mobil ambulans maupun petugas medis. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Serangan udara Israel merusak atap panel surya rumah sakit terbesar di Gaza. Para pejabat mengatakan layanan medis di seluruh jalur Gaza kini berada di ambang kehancuran. Ketika pengeboman besar-besaran terus berlanjut, PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya mengeluarkan pernyataan yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera. Tembakan artileri berat, serangan udara bertubi-tubi, hingga ledakan dahsyat mengguncang daerah di dekat Rumah Sakit Al-Quds dan markas Bulan Sabit Merah di Gaza. Kawasan Rumah Sakit Indonesia mendapat serangan dari Israel. Serangan terjadi tepat di depan gerbang rumah sakit. Warga Palestina yang mengungsi di sekitar rumah sakit pun berlarian menyelamatkan diri. Serangan ini terjadi bukan tanpa sebab. Israel menuding Rumah Sakit Indonesia berdiri di atas markas Hamas. Israel mengklaim adanya landasan peluncuran bawah tanah di sebelah Rumah Sakit Indonesia yang digunakan Hamas untuk menembakkan roket. They launch rockets on Israel 75 meters from an hospital. Why? They know precisely that if Israel will airstrike a launch pad like that, the hospital would be damaged. And this was part, of course, of the outpost before in 2010, this architecture of underground facility, including launch pads. Tuduhan ini dibantah pihak dari Rumah Sakit Indonesia. Ia menegaskan Rumah Sakit Indonesia dibangun tanpa terafiliasi dengan pihak manapun dan benar-benar didirikan atas nama kemanusiaan. Kita dalam membangun rumah sakit ini dalam konteks yang benar-benar profesional dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza ketika itu dan saat ini. Dan oleh sebab itu, apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi ini merupakan satu prakondisi Israel untuk melakukan serangan ke rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat internasional untuk menjaga institusi atau lembaga-lembaga yang itu jelas dilindungi oleh undang-undang, salah satunya adalah rumah sakit. Rumah Sakit Indonesia sendiri masih beroperasi terbatas menggunakan genset. Hingga kini total ada 5.000 warga Palestina yang dirawat dan mengungsi di kawasan Rumah Sakit Indonesia.
Lahan milik pribadi dibangun SMK negeri. Tiga pegawai pajak ditahan Kejati. Petani raih ratusan juta bertani bawang merah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali iNews Sumsel hadir menjumpai Anda hari di Rabu 8 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa, lahan milik pribadi warga seluas 2 hektar yang berada di Desa Air Hitam, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, dibangun sekolah negeri. Kini pemilik lahan akan menuntut pemerintah ganti rugi, jika tidak dipenuhi lahan akan kembali diambil paksa dan menuntut para pelaku penyerobotan tanah. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 yang berada di Desa Air Hitam, Kecamatan Jejawi, Ogan, Komering Ilir, terancam diambil alih oleh pemilik lahan. Pasalnya pemilik lahan Yusron mengatakan secara hukum yang ditegaskan di pengadilan baik di tingkat 1 maupun Mahkamah Agung menyatakan kepemilikan sah atas nama Yusron bin Yusuf Halim. Sebelumnya Yusron telah melakukan dialog ke kecamatan atas kepemilikan tanah murni dari pembelian dari warga. Namun pihak kecamatan tidak peduli dan tetap membuat surat kepemilikan atas nama pemerintah. Tidak terima, Yusron akan terus berupaya untuk mengambil alih kembali tanah miliknya jika pemerintah Kabupaten Oki tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepemilikan karena tanah seluas 2 hektar murni dari jual beli bukan warisan orang tua. Gimana Pak bisa sampai diambil alih oleh Pemda itu gimana Pak? Nah itu prosesnya panjang Pak, jadi kita waktu itu sudah kita melalui camat, sudah kita kasih tahu bahwa ini punya saya, tapi camat masih tetap membuatkan surat aja. Nah sekarang waktu itu sudah terakhirnya, waktu saya langsung ini proses hukum sudah melalui pengadilan negeri tingkat 1, tingkat 2, sudah sekarang sudah ada kekuatan hukum dari Mahkamah Agung. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, tim penyidik Kejati Sumsel menahan 3 pegawai pajak yang tersandung dugaan kasus korupsi pajak dan gratifikasi. Tersangka ditahan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan alat bukti. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dan gratifikasi pajak, 3 pegawai pajak ditahan oleh Kejati Sumsel selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo, Palembang. Penahanan dilakukan agar 3 tersangka berinisial RFG, NWP, dan RFH tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Menurut keterangan asisten pidana khusus Kejati Sumsel, modus ketiga tersangka dalam melakukan aksinya yakni dengan cara mengambil alih kepengurusan pajak perusahaan, lalu memotong pajak perusahaan untuk kepentingan pribadi. Penyidik Kejati Sumsel masih menghitung kerugian negara dan masih menyelidiki bentuk gratifikasi yang diterima para tersangka. Kasus ini masih dikembangkan oleh tim penyidik untuk mencari bukti dan tersangka lainnya. 30 minggu kemarin telah ditetapkan 3 tersangka. Ya, hari ini dilaksanakan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka dimaksud dan penyidik berpendapat untuk dilakukan upaya paksa berupa penahanan sesuai pasal 21 KUHP. Ya, intinya di situ adalah bersifat subjektif, keinginan penyidik dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan. Sementara menurut kuasa hukum tersangka, hak 3 tersangka tersebut merasa dipenggal karena tim penyidik Kejati Sumsel tidak mau memberitahu 2 alat bukti penetapan tersangka. Gratifikasi ini kan kalau pasal itu ya, kalau dia menerapkan pasal apa namanya itu, pasal 5, pemberi dan penerima, jangan hanya menahan, menangkap, menetapkan tersangka pemberi, penerima. Pemberinya tidak. Oh iya, tidak adil Pak ya? Ini tidak adil.
Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran belum masuk tahapan kampanye, puluhan spanduk kontestan pemilu yang terpasang di rumah ibadah dan fasilitas umum ditertibkan petugas Panwascam dan Satuan Polisi Pamong Praja Palembang. Puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota dan Panwascam Seberang Ulu 1 Palembang dibantu personil TNI dan Polri Senin siang menertibkan ratusan alat peraga kampanye milik kontestan pemilu di Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Satu persatu baliho dan spanduk bacalek yang terpasang di fasilitas umum dan rumah warga dilepas petugas. Petugas bahkan mencopot baliho dan spanduk yang terpasang di rumah ibadah. Pencopotan alat peraga kampanye karena para kontestan pemilu dianggap melanggar peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang waktu dan tempat kampanye. Selain itu, penertiban juga dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan kota. Sebelum dilakukan penertiban, panitia pengawas Kecamatan Pemilu memberikan peringatan kepada bacalek untuk mencopot sendiri APK namun tidak digubris. Hari ini kami menertibkan itu alat peraga kampanye yang mana sesuai peraturan nomor 15 tahun 2023 per-KPU itu memang belum waktunya untuk kampanye. Padahal kampanye belum dimulai, mereka telah memasang banner-banner di mana setiap jalan-jalan protokol penuh dengan banner dan masangnya juga tidak baik untuk lingkungan, keindahan kota juga tidak terjaga. Itulah kami hari ini melakukan penertiban APK. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Polres Lahat gelar pasukan pengamanan pemilu. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus. 23 Live, iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pengamanan pemilu dilakukan mulai dari tahapan pemilu hingga selesai pelaksanaan pemilu. Untuk itu polisi harus memastikan personel dan peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan untuk pengamanan tahapan dan pelaksanaan pemilu 2024 harus siap pakai. Kapolres Lahat AKBP S. Kunto Hartodo mengatakan pihaknya memastikan peralatan seperti kendaraan operasional, peralatan pengendalian massa, dan peralatan lainnya berfungsi dengan baik sebagai langkah kontingensi terjadinya konflik pemilu. Polisi berperan memberikan pengamanan agar pemilu berjalan damai dan kondusif. Selain peralatan, kesiapan personel Polri juga harus sedia. Kesiapan itu meliputi kesigapan mental dan kesehatan sehingga dapat bertugas mengawal pemilu yang aman. Kita lakukan secara periodik namun waktunya tentatif, tidak terstruktur di mana kita membiasakan untuk dalam kegiatan atau situasi yang kontingensi. Untuk wilayah di Kabupaten Lahat yang rawan pada saat pilkada sudah kita petakan, dan semua sudah terpetakan, semua ada datanya, nanti akan kita tampilkan. Tapi insya Allah saat ini semua sudah dilakukan sosialisasi. Kunto juga mengatakan pihaknya juga telah memetakan kawasan rawan pemilu dan telah menerjunkan personel untuk terus memantau perkembangan tahapan pemilu di sana dan memberikan himbauan baik kepada peserta pemilu dan masyarakat. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, Ganjar Pranowo silaturahmi dengan warga di sejumlah transmigrasi dan desa di Kabupaten Musi Banyu Asin. Ganjar disambut antusias masyarakat dalam rangka audiensi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, dan petani. Ganjar Pranowo, calon presiden pada pemilu 2024 mendatang yang didukung Partai Perindo, mengunjungi sejumlah desa di 3 kecamatan Kabupaten Musi Banyu Asin dengan tema Tilik Masyarakat Sedulur Ngapak. Ganjar Pranowo, calon presiden di Partai PDIP, hadir di Desa Bukit Jaya disambut hangat oleh ribuan warga dalam rangka audiensi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, dan petani. Setelah itu Ganjar Pranowo melakukan silaturahmi di Ponpes Al-Fudollah Walisogo dan sholat zuhur hingga makan siang. Turut hadir pada kegiatan jumpa dengan masyarakat, Beni Hernedi didampingi istri dan anggota DPRD Sodingun. Usai kunjungan ke sejumlah desa, Ganjar Pranowo juga berkunjung ke Desa Mekarjaya, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyu Asin di 4 lokasi yang berbeda. Dalam rangka apa, Pak? Ini kunjungannya, Pak? Silaturahmi. Yang masalah pekerjaan lah. Gitu ya? Ya, kalau kita buka lahan pekerjaan buat masyarakat. Yang pasti sawit mahal. Juga karet mahal. Warga berharap Ganjar Pranowo memenangkan Pilpres 2024 nanti dan dapat memenuhi keinginan warga, terutama infrastruktur, harga karet dan harga buah kelapa sawit naik, serta harga yang pantas.
Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari Ayus melaporkan. Rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Partai Perindo dihadiri pengurus DPW, DPD, dan DPC se-Kabupaten Empat Lawang digelar di Kabupaten Empat Lawang pada Rabu 1 November 2023. Rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan caleg DPRD Kabupaten Kota Partai Perindo diadakan di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, dibuka oleh Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, Februar Rahman. Rakor ini dihadiri oleh pengurus DPW Partai Perindo Sumsel, Ketua DPD Partai Perindo Empat Lawang Asmawi, beserta pengurus DPD dan DPC Partai Perindo se-Kabupaten Empat Lawang. Dalam sambutannya, Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Februar Rahman, mengajak seluruh kader dari DPD dan DPC untuk menjaga kekompakan dan soliditas, karena kekompakan dan soliditas merupakan kunci utama yang akan menjadi kekuatan besar dalam memenangkan pertarungan pada pemilu 2024 mendatang. Dirinya berharap pada 2024 nanti, caleg DPR RI harus lolos ke Senayan agar bisa memperjuangkan aspirasi dan hak masyarakat agar sejahtera sesuai dengan tujuan Partai Perindo. Masing-masing DPD di Sumsel ditargetkan meraih 1 kursi di tiap dapil. Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas strategi pemenangan dan perlunya memperkuat saksi-saksi partai di tiap TPS pada pemilu mendatang. Ini guna supaya komunikasi, soliditas antar caleg dengan struktur partai untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Jadi harapannya apa? Harapan kita dengan adanya konsolidasi ini membangun komunikasi yang intensitasnya terus-menerus sehingga semangat juang antara caleg di semua tingkatan menjadi militan dan dengan punya tekad yang sama untuk memenangkan pemilu 2024 yang akan datang. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, Anjus melaporkan. Petani raih ratusan juta bertani bawang merah. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat, pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrakan lalu lintas dan pelanggaran mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam.
BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, new home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kemarau panjang yang melanda sejak pertengahan tahun 2023 hingga saat ini memaksa pihak PDAM Tirta Lematang memangkas penyaluran air bersih hingga 50%. Kebijakan ini dilakukan menyesuaikan intensitas Sungai Lematang yang semakin surut sebagai bahan dasar air. Kemarau panjang yang melanda hampir di seluruh kawasan menyebabkan intensitas air Sungai Lematang surut drastis. Salah satu fungsi vital Sungai Lematang adalah sumber utama bahan dasar produk air bersih Tirta Lematang. Menyesuaikan dengan kondisi saat ini, pihak PDAM Tirta Lematang memangkas penyaluran air bersih kepada pelanggan hingga 50% dari aktivitas biasa. Kualitas produksi dan tekanan air tetap sama, hanya saja waktu penyaluran dipangkas 50%. Konsumen penerima dengan waktu 12 jam saat ini menjadi 6 jam, sedangkan penerima dengan waktu 8 jam menjadi 4 jam saja. Pendistribusian masih normal seperti biasa, tapi kita jadwal. Jadi dijadwal, dibagi per wilayah supaya pengaliran merata. Jadi kalau selama ini 8 jam, mungkin kita buat 4 jam. Ada yang 12 jam, kita buat 6 jam. Dikurangi jam operasionalnya, jam pendistribusian. Tapi ya, kalau di Karanganyar, IPA 3 tetap 16 jam. Selain memangkas jam penyaluran, pihak PDAM Tirta Lematang Lahat juga membangun bendungan darurat di lokasi mulut sedot air baku untuk meningkatkan intensitas air agar pipa sedot mampu menjedot air baku yang surut sehingga produksi tetap berjalan. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, patut dicontoh, seorang petani bawang merah di Desa Tungku Jaya, Ogan Komering Ulu mendapatkan omset 1 kali panen per hektar 100 juta rupiah. Omset pendapatan itu didapat atas kegigihannya. Berikut informasinya. Siapa bilang bertani bawang merah di tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak dapat dilakukan? Mas Heru dan kelompok taninya membuktikan keberhasilan mereka untuk menambah cuan pendapatan untuk keluarga. Tak tanggung-tanggung, omset sekali panen Heru bisa mengantongi uang ratusan juta rupiah. Untuk 1 hektar dengan harga terendah di pasaran saja, Heru bisa mengantongi cuan sebanyak 100 juta rupiah lebih hasil jual bawang merah. Memulai usaha sejak tahun 2016, Heru dan kelompok taninya sempat diremehkan dan kekurangan ilmu untuk mengembangkan pertanian tanaman bawang yang dinilai tidak menjanjikan. Namun Heru dan rekannya tidak patah arang. Mereka bahkan melakukan belajar ke petani di daerah Jawa dan diterapkan di lahan mereka hingga berhasil. Kalau wilayah di Oku ini kita masalah di penyakit, masalah di hama itu masih sangat minim, Pak. Iya, sangat prospek sekali. Kalau boleh tahu omset kita berapa, Pak, untuk saat ini, Pak? Omset pendapatan kita? Kalau sekarang ini harganya lagi turun. Enggak, kira-kira berapa, Pak? Ya, yang sudah dipanen ini kemarin 1 hektar. Ini dapat 9 ton. 9 ton. Dengan harga 13.000. 13.000. Jadi berapa itu, Pak? Yo, kalau dikumpulkan ya 90-an lebih lah, Pak, 100-an ya per hektar. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Lemon iya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di